Halo guys, di hari ini karena baru sempet ya, gue mau nge-review ini guys, nge-review shock upside down dari Delcavic ini ya. Gue bakal bawa keliling-keliling kota aja sih. Ini gue udah pakai berapa lama ya? Udah hampir sebulan kayaknya. Dan udah sempet gue bawa offroad juga sih. Tuh, di sini ada settingan preload. Ntar gue tunjukin dah settingan preloadnya. Ini gue settingnya sedang sih, nggak begitu lembut, nggak begitu keras juga. Ntar. Nah, tuh. Itu jadinya kalau WR pakai pakai shock upside down dari Delcavic warna biru nih, triple clamp-nya. Cakep. Untuk unboxingnya dan pemasangan udah gua buat videonya. Tinggal gua upload aja sih sebenarnya. Karena waktu itu gua ngerekamnya di HP, nggak di kamera GoPro-nya ini. Kamera gue nyala kan. Oke. Ada pendut. Sudah jam 5:30 atau jam 6 ini. Gue terlalu sore keluarnya. Tapi tidak apa-apa karena gue nyari angin juga. Oke, kita bahas dari itu apa? Oh, R15. Gue kira R1. Oke. Jadi kita bahas dari mana dulu ya? Mungkin kita bahas dari kelebihannya dulu dah. Oke, kelebihan yang pertama yang gua rasakan itu ya sudah pasti looknya sih ya. Looknya jadi lebih padat gitu, jadi lebih mantep lah, itu lebih premium gitu. Bukan lebih premium, lebih gimana, lebih padat kelihatannya guys, lebih keren lah, lebih gagah. Tuh benefitnya yang pertama. Terus kalau yang kedua benefitnya itu dia lumayan nambah tinggi ya, nambah tinggi motor sekitar beberapa senti, mungkin lumayan nambah sekitar beberapa senti gitu. Tapi ya lumayan nambah tinggi sih. Jadi WR tuh udah nggak kayak logo Nike lagi, udah lurus dia. Tapi kalau jok sih memang tetap, kalau nggak mau kelihatan logo Nike banget ya harus ditambah sih busanya kalau kata gue mah. Itu benefit yang kedua. Terus apa lagi ya? Apa lagi cuy? Oh iya, bisa disetting-setting. Nah, ininya bisa disetting-setting preloadnya, itu enaknya. Karena ini udah upside down kan, jadi lebih enak lah, bisa setting. Tapi ya namanya juga modifikasi ya, pasti ada kekurangannya juga gitu. Waktu itu gua baru ganti, gua pakein ban supermoto itu sekitar semingguan kali. Habis itu gua pakai Trabas kan, ganti ban standarnya. Itu ada beberapa kerusakan kali ya namanya. Nggak tahu itu antara salah masang atau gimana. Jadi pas gua bawa Trabas itu namanya ini Kones gitu namanya, gua kurang tahu di sini. Mungkin kurang kenceng kali dipasangnya, atau pas Trabas itu getarannya membuat dia longgar. Jadi gua kurang tahu. Jadi pas ngerem depan itu di stang itu kayak bukan geter ya, kayak kayak nyangkut gitu loh, kayak ada bunyi ker gitu. Tapi sekarang udah mendingan sih tuh. Jadi waktu itu gua ngeri banget bawanya, karena setiap gua rem depan pasti kayak stangnya mau copot gitu. Jadi setiap gua ngerem depan itu stangnya kayak mau copot rasanya. Stangnya kayak mau copot. Oh, itu ada rally. Gue lupa namanya waktu itu, padahal udah kayaknya itu merek Hunter, kayaknya gue kurang tahu. Waktu itu padahal dibilangin sama ayah gue apa namanya. Set, keras banget deh.
Ya jadi itu nggak tahu sih, itu konesnya yang kurang kenceng atau gimana dipasangnya, saya tidak tahu. Tapi waktu itu udah gua bawa ke bengkel sih, jadi udah katanya apa, kayak ada karet atau bearing gitu di dalamnya, nggak kuat nahannya waktu belok. Jadinya waktu itu ditambahin kalau nggak salah karetnya. Iya deh, waktu itu ditambahin karetnya. Habis itu apalagi ya, oh ya waktu baru pemasangan kan gua nggak tahu ya apa aja yang harus disiapin. Gua kira upside downnya benar-benar PNP gitu, ternyata enggak. Jadi waktu itu apa sih, lampu sen ya, lampu sen. Kalau lampu sen standarnya itu nggak bisa dipasang di sini, lampu sen standarnya nggak bisa dipasang di sana. Jadi dipasangnya di mana ya kemarin ya, di sini kalau nggak salah, di bagian shocknya ini lah pokoknya, agak belakang. Nah jadi itu mentok-mentok guys sama body gua agak baret jadinya. Nah tapi abis itu gua nemu sih, bukan nemu sih, gua nanya di bengkel yang tempat gua masang itu, beli spion lagi, beli lampu sen yang kecilan, dan juga di sana bisa custom plat juga kan nih, buat jadi dudukan lampu sennya. Nah itu di sana. Coba waktu itu awalnya gue pakai model yang running, cuman katanya WR tuh modelnya bukan running. Jadi kalau misalnya dia gimana ya, gue lupa itu penjelasan waktu itu. Kalau model running ya, berlari. Model running itu dia nggak bisa dipasang sama model yang ngeblip gitu. Kalau WR kan memang standarnya apa tuh, komen di dalamnya, pokoknya di ininya dia ngeblip kan, bukan running. Jadi katanya kalah runningnya. Gua kurang paham sih, tapi yang pasti mungkin katanya bisa kalau pakai model running, tapi dia bakalan kenceng gitu ngeblipnya, kayak der gitu. Dan juga kalaupun mau diganti running, katanya kalau dia Yamaha sih buat ngatur-ngatur sennya gitu ada di sini ya. Katanya harus bongkar itu ribet sih, harus bongkar itu katanya. Jadinya ya saya mau beli yang simple aja. Ini sebenarnya modelnya kayak model lampu Vario anjir. Mini dan minimalis lah pokoknya, nggak begitu besar modelnya. Dan juga gua mau nyari ini spion gua kalau kena angin tuh naik deh. Setiap gua di jalan gitu anginnya kenceng pasti naik deh. Ini juga udah lepas sih karetnya. Gua kalian pakai kabel tis, nanti lah gua beli lagi. Itu sih keluhannya. Terus apa lagi keluhannya? Oh ya, apa sih namanya, tapi sekarang udah enggak sih. Waktu awal-awal gua pasang itu, waktu diturunin gitu shocknya ada bunyi kayak gimana ya, kayak tahu nggak sih, kayak besi tapi jalannya agak nyangkut gitu loh, kayak keret kayak gimana dibilangnya. Kalau di Bali ngomongnya seket, kalau di Indonesianya apa ya, pokoknya kayak bukan nyangkut sih, kayak terhambat gitu loh, kayak suara besi yang terhambat karet gitu. Nah itu awal-awal itu suaranya lumayan sih, suaranya lumayan mengganggu. Tapi sekarang entah kenapa hilang suaranya, hilang sekarang suaranya. Tapi kalau ngomongin performa ya, udah pasti lebih bagus tele-nya yang asli sih. Mau di jalan ataupun mau di bawah trabas itu udah pasti tele aslinya lebih enak gitu. Tapi kan karena gua mau mencari look ya, dan jarang-jarang juga gua bawa trabas gitu, ya masih oke lah untuk dipakai harian. Kalau dipakai di jalan Bali masih oke, karena paling jalan-jalan yang berlubang itu jarang sih ada di dekat rumah gua. Kalau jalan bebatuan mah banyak. Sebenarnya ini masih bisa dilembutin lagi sih shocknya, cuman takutnya waktu belok itu dia
agak ngelempar motornya karena terlalu lembut shocknya. Tapi kalau ada sih yang lebih bagus pada ini upside downnya, di Faisal ada jual kok. Itu merek KTM Super Copy ya, KTM HT yang Super Copy. Nah itu bisa tukar tambah juga kok sama shock TLWR. Tapi dia itu nggak PNP. Tapi bisa di PNP-in sih di Faisal, di apa tuh, di Faisal MX Shop. Dia bisa ngebuat PNP. Jadi di sana dia buat dulu rakitan-rakitan PNP-nya. Jadi di sini tinggal pasang aja. Karena ini juga gitu. Kan kalau beli real Cavic-nya aja itu aslinya dapat cakram yang kecil kan buat pegangannya. Nah, ini udah dibuatin sama Mas Omnya, Om Faisalnya. Buat pegangan cakram yang besar gitu. Jadi udah diusahain lah buat PNP. Karena kalau kalian tahu ya, itu kenapa itu? Oh, ada barang jatuh. Karena kalau kalian tahu di Bali, antara sedikit atau guanya yang kagak tahu, jadi gua jarang nemu bengkel shock di Bali, jarang banget. Ini kan gua nggak mau gitu motor gua terlantar di bengkel karena shocknya nggak bisa dipasang. Jadi ya gua minta PNP aja gitu. BTW ini gua tuker tambah ya shock aslinya. Jadi kalau tuker tambah luar pulau itu ya lumayan ribet sih. Tapi nggak ribet-ribet amat sih. Yang pasti kalian inget aja itu baut di shock aslinya jangan sampai hilang gitu. Kalau ngomongin performa waktu terabas ya, shock aslinya WR tuh udah paling jos lah di kelasnya. Dan gua juga ada rencana mau ganti header apa lagi ya, swing arm sih yang gini. Tapi kayaknya gue mau ganti dekal dulu gitu. Tapi gue kurang tahu juga sih ya dekal. Kalau dekal gue belum bosan sih sama dekalnya ini karena kelihatannya kayak special engine gitu. Mirip banget kayak YZ, dekalnya YZ gitu kan. Memang WR kan kalau nggak salah setiap serinya mirip-mirip lah sama dekalnya YZ gitu. Ya jadi gua maunya biarin aja gitu. Kalau dipakai di jalan sih shocknya masih enak-enak aja kok di. Paling kalau ketemu jalan yang agak rusak gitu, dia agak geredek ya, agak lumayan lah getarannya. Tapi kan settingannya masih bisa dilembutin lagi gitu. Ini gua settingannya nggak begitu lembut. Oh iya, dan by the way gue custom knalpot di sini ya, di kiri ini, di Cakno Tidar namanya. Gue custom knalpot di sini. Jadi bisa request suara sih, mau keras, mau ngebas, mau halus, mau gimana. Kalau gue ininya sih ngebas halus ya. Bahasanya ngebas halus katanya. Tapi ya bener sih, nggak begitu keras suaranya. Tapi kalau di geber RPM tinggi sih keras juga suaranya. Pas RPM bawah tuh enak, suaranya padat, ngepas. Tuh, suaranya enak, ngepas. Oh ya, waktu itu apa lagi ya? Oh ya, waktu ini kita balik lagi ke shocknya. Kan udah dapat riser ya, Del Cavic-nya ya, cuman nggak muat guys, sweat bar. Bisa sih dipaksain tapi harus dipapas risernya, dipotong risernya mungkin, atau diapain lah, diakal-akalin. Cuman ya gue mending pakai riser aslinya aja. Wah, ada pesawat lewat cok. Mending gue pakai riser aslinya sih. Ini riser aslinya gue warna hitam ya. Itu risernya warna biru gue dapatnya waktu itu. Kita geber tipis aja kali ya. Enak banget suaranya. Kita muter balik di sini. Sebenarnya bisa lewat sana sih, tapi lebih jauh jadinya.
kita muter balik di sini aja. Ya ini Krishna oleh-oleh ya. Jadi kalau kalian di Bali gitu beli oleh-oleh. Ini pusatnya yang besar di sini. Dekat airport kok. Airport kan daerah sana. Ini di sini oleh-olehnya. Ya kita mampir nomor bentar lah ya. Kita mampir ke sini bentar. Gue mau beli makan kayaknya sih. Makan atau nggak beli minum. Kayaknya itu aja sih enak. Nggak enaknya pakai ini shop ya. Oh iya, satu lagi. Karena shopnya gede, apa sih, diameternya besar. Jadi kalau belok itu radius putarnya makin mengurang. Tapi nggak banyak sih, ngurang dikit doang. Jadi ini loh, kepentok di apa? Bukan rangka, apa namanya, cover radiatornya, pelindung radiator yang atas. Nah kena itu yang kanan. Kalau yang kiri gua nggak tahu kena yang mana. Kalau yang kiri kayaknya nggak kena deh. Kalau yang kiri nggak kena guys, yang kanan sih, kanan yang kena. Yang kena itu yang bagian kanan. Oke cuy, jadi ini dia ya penampakannya setelah dipasangin shock upside down. Tuh, ini gua reviewnya di rumah aja. Jadi kelihatan lebih apa ya, lebih padat cuy depannya. Kalau kalian bisa lihat tuh, jadi lebih tinggi, lebih padat, lebih sangat. Ini agak kotor sedikit sih. Dan oh ya, betul, ini gua belinya yang ini itu warnanya Dove ya. Kalau aslinya sih Dove tapi masih agak-agak mengkilat lah. Kalau di kamera kayaknya kurang begitu kelihatan sih. Tuh. Dan ini dia yang gue bilangin, lampu sennya ini gue custom ya, ini bracketnya di custom seperti ini biar bisa dipasang di sini. Tuh. Ini kayaknya sama kayak model Vario kayaknya guys. Ya mirip-mirip kayak model Vario lah. Tuh. Terus ini triple cam-nya ada model Tecmo. Nah dia, nah ini dia. Tuh cakep sih. Terus apa lagi mau gue review? Oh ya ini, kalau kalian beli di Faisal tuh kalian bisa request cuy buat bracket cakram yang besar, karena ini kan piringan cakram gue udah piringan cakram yang besar ya. Kalau dari Dalkeviknya langsung itu cuman dapat pegangan yang kecil, ada sih gua, cuman ya pokoknya ini dah. Kalau dari Faisal kalian bisa request minta ini guys, kalau piringan kalian tuh yang besar. Ini terus apa lagi ya? Itu ini apa sih, kotor, lebih gagah lah. Tuh dia, waktu apa sebelum gua bikin bracket yang ini bisa dipasang sebenarnya. Dia dipasangnya di sini kalau nggak salah kemarin. Di sini dipasangnya, jadi waktu kalian belok tuh mentok di sini. Ini masih ada bekasnya nih. Kalau bekas-bekasnya masih ada. Itu mentok di sana gitu. Dan ini sebelum waktu pertama kalian masang tuh kalian ini liatin aja di mana bagian mentoknya. Gue ini agak telat sih liatnya. Jadi udah agak baret dia. Itu mentoknya di bagian sana tuh. Ini udah gue pasangin gini sih.
gua pasangin spons gitu. Dan yang bagian kirinya itu mentok juga. Oh ya, ini bagian kirinya entah kenapa nih mentoknya di sini guys, bagian bodi ya tuh. Kelihatan nggak sih ya bagian sana. Jadi gue pasangin spons juga. Nah itu dia, gue pasangin spons juga karena mentok di sana. Sisanya aman-aman aja sih. Oh ya, kalau kalian mau cek reboundnya nih sini. Nah ini buat kalian kalau mau nanya mau apa tes ke empukannya. Ini setelah gua coba setting sih di tempat bengkel shockbreaker ya. Awalnya sih masih kaku banget. Ini udah lumayan tuh. Udah enak dari buat. Sudah sangat lembut. Lembut dan empuk banget tuh. Dan lumayan panjang juga jarak revolusinya. Keren sih. Tapi kalau kalian mau nyari performa ya shock aslinya WR tuh udah mantep banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau nyari yang namanya look, kalian mau ngejar penampilan lah daripada kenyamanan, bukan berarti shocknya ini nggak nyaman ya. Shocknya ini masih nyaman banget buat dipakai. Dan juga looknya lebih gagah gitu loh. Jadi kalian tinggal pilih aja nih. Kalau kalian mau nyari nyaman, cuman looknya agak kurang ya biarin aja shock aslinya. Kalau kalian mau nyari looknya yang bagus, terus performanya masih oke, ini gue rekomendasiin banget sih. Ini shock Delcavic, merek Delcavic. Gue belinya di Faisal MX Shop. Itu bisa tuker tambah ya. Kalian chat aja itu adminnya. Gampang kok, nanti dibantu sama dia. Sudah dibuatin PNP. Ini udah PNP cakra besar gitu kan. Ya paling segitu dulu ya review gua pada kali ini, karena hasilnya lumayan memuaskan sih kalau buat gua. Shocknya lumayan memuaskan. Kurangannya ya cuman paling gitu doang sih. Wajar sih karena diameternya nambah besar ya kan. Itu aja sih. Itu aja kali yang mau gua bahas. Oh ya, dan ini gua udah benerin ya cuy. Di video kemarin kan masih ke belakang tuh. Oh ya, gue mau nanya juga guys buat user-user WR, apakah arm kalian ini keratan kayak punya gua nggak? Arm gua kayak pemakaian 3 bulan, 6 bulan, 5 bulanan pertama itu udah muncul loh karat-karatan kayak gini. Sekarang gua udah mau bawa setahun. Udah sempet gua cat ulang sih, cuman balik lagi tuh karatnya. Apakah karena gue nyucinya kurang bersih atau gimana, gue kurang tahu sih. Boleh mungkin di-share di kali di-share di kolom komentar ya cuy ya. Karena kemarin sempat gua baca ada juga yang kayak gini gitu. Apakah semua WR kayak gini atau gimana gitu. Ini dia. Oh ya, dan ini ya. Kalau kalian mau lihat nih gimana apa kerasnya buka tutup tangkinya ini. Ini ya. Tuh, ini kan tulisannya open ke sini ya. Tuh, keras banget. Sekarang kan tutupnya juga biasanya lebih keras. Gue takut patah, bentar ya. Gak bisa tutup cuy. Akhirnya bisa. Gue cuma takut kuncinya aja patah gitu. Itu aja yang gue takutin, kuncinya patah gitu. Oke deh, sekian dulu dah ya dari review shock Delcavic ini ya. Review dari looks dan pemakaiannya segini dulu. Mungkin nanti gua bakalan bawa sedikit off-road mungkin buat ngetes shocknya. Nanti gua buatin konten yang lainnya ya. Sekian dulu dari video gua pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, bye-bye. Terima kasih.